saya Muhammad Suhaimi, NPM 19630911. Saya dari kelas 5O Regional Pagi Banjarmasin. Di sini saya sudah merangkum materi tentang interaksi. Ya, langsung saja kita ke materi pembahasan. Yang pertama itu adalah kerangka kerja interaksi. Yang pertama, interaksi komunikasi antar user dengan sistem. Yang kedua, kerangka kerja Donald Norman. Yang ketiga, beberapa sistem lebih sulit penggunaannya dibanding sistem yang lain. Ya, lanjut aja ke model Abuon dan Bialy. Sebuah interaksi melibatkan 4 bagian, yaitu user, input, system, dan output. Kerangka kerja umum untuk memahami interaksi. Yang pertama, tidak harus sistem terkomputerisasi. Yang kedua, mengidentifikasi semua komponen yang terlibat. Yang ketiga, mempunyai penaksiran yang sama dari sistem-sistem. Yang keempat, tidak terbentuk. Lanjut ke materi selanjutnya, ergonomi. Ilmu yang mempelajari karakteristik fisik dalam interaksi, diantaranya pengaturan alat pengendali dan tampilan, seperti pengelompokan alat kendali berdasarkan fungsi atau frekuensi penggunaan atau urutannya. Kedua, lindungan kerja, misal penetapan aturan sesuai tingkat penggunaan. Yang ketiga, kesehatan, misalnya posisi fisik, kondisi lingkungan, atau suhu kelembapan, cahaya, kebisingan. Yang keempat, penggunaan warna, misalnya warna merah untuk peringatan, hijau tanda oke. Ergonomi, baik untuk pendefinisian standar dan pedoman pembatasan bagaimana kita mendesain aspek tertentu dari sistem. Macam interaksi. Yang pertama, interaksi bisa dikatakan dialog antar user dengan komputer. Yang kedua, berbagai sistem aplikasi mempunyai bentuk interaksi yang berbeda-beda. Yang ketiga, model atau jenis interaksi antara lain. Yang pertama, antar muka dengan baris perintah tunggal. Yang kedua, bahasa sehari-hari atau alami. Ya, lanjut aja, baris peringatan tunggal. Yang pertama, cara interaksi kepada komputer secara langsung dapat berupa tombol fungsi, karakter, kata, atau kombinasi. Yang kedua, cocok untuk perintah berulang. Yang ketiga, lebih tepat untuk penggunaan yang ahli. Yang keempat, menyediakan akses langsung pada fungsi sistem. Yang kelima, baris perintah harus mempunyai makna atau arti. Ya, lanjut aja. Yang kedua, baris perintah terstruktur. Yang pertama, dialog ini memungkinkan perintah lebih dari satu baris yang dikemas dalam suatu berkas, biasanya disebut batch file. Yang kedua, jika diperintahkan isi file di atas, maka masing-masing perintah sebenarnya perintah yang berdiri sendiri. Keuntungannya lebih cepat dan ringkas, kerugiannya penelusuran kesalahan. Ya, yang ketiga, menu. Yang pertama, sekumpulan pilihan tampil di layar. Pilihan tampil sesuai perintah. Yang ketiga, dipilih dengan penggunaan mouse, kode bilangan atau huruf. Yang keempat, pilih dikelompokkan secara urut. Yang kelima, sangat penting membuat pengelompokan yang baik. Yang keenam, sistem menu. Lanjut ke 4, bahasa alami. Penggunaan pemerintahan instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Jika dialog berbasis perintah tunggal, instruksi sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan. Dengan bahasa alami, penggunaan dapat memberikan instruksi dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Yang keempat, kata-kata bahasa sehari-hari bisa digunakan seperti display, al dalam dibase. Ya, ini contoh yang keempat. Kita lanjut ke 5, dialog dengan tanya jawab terstruktur atau query. Yang pertama, bila pengguna melakukan interaksi dengan menggunakan serangkaian pertanyaan. Yang
Yang kedua, cocok untuk penggunaan pemula. Yang ketiga, selalu digunakan dalam sebuah sistem informasi. Yang keempat, bahasa query digunakan untuk menyusun informasi yang akan ditampilkan dari database berdasarkan jadwal dari proses tanya jawab tersebut. Yang kelima, efektivitas penggunaannya tergantung pada pemahaman struktur database, bahasa pemrograman, dan pembuatannya. Ini contoh yang kelima ada di sini. Kita lanjut ke spreadsheet. Yang pertama, formulir isian dengan beragam variasi. Yang kedua, ada sel-sel yang dapat diisi data atau formula atau rumus. Yang ketiga, rumus dapat berisi nilai yang melibatkan isi sel-sel yang lain, misal penjumlahan dalam satu kolom. Yang keempat, penggunaan dapat mengisi dan mengganti data, namun lembar kerja tetap akan konsisten dengan perubahan tersebut, sehingga hasil tetap benar sesuai rumus yang telah ditentukan. Ini contohnya. Langsung ke WIMP dan icon. Yang terakhir itu ada pointer. Yang pertama merupakan bagian yang terpenting sejak muncul model WIMP. Berguna untuk menunjuk dan memilih icon atau menu. Yang kedua, biasanya digerakkan oleh mouse, tetapi bisa juga dengan joystick, trackball, tombol kursor. Yang ketiga, bentuk bermacam-macam. Dampak sosial dalam organisasi. Untuk orang lain, keinginan untuk menjadikan berkesan, menimbulkan keingintahuan, bersaing, takut gagal. Yang kedua, motivasi, takut, ambisi, kepuasan diri, kesenangan. Yang ketiga, sistem yang tidak cukup mewadahi interaksi ini dapat menyebabkan frustasi dan berkurangnya motivasi. Ya, sekian dari saya. Itu penjelasan menurut rangkuman dari interaksi punya saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.